Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film tahun 2013 berjudul Dark Skies. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang sebuah keluarga yang mengalami kejadian aneh. Seperti sayuran yang tiba-tiba menghilang, sekeluarga menjadi sleepwalker, bahkan rumah mereka diserbu ribuan burung yang bermigrasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di sebuah lingkungan yang tentram di sebuah kota di Amerika Serikat. Di sebuah rumah, kita akan melihat pasangan suami istri bernama Leslie dan Daniel. Mereka sedang memasak karena akan melakukan pesta barbeque dengan teman mereka. Anak terkecil mereka bernama Sam dan ia sedang bermain sendiri. Sementara anak terbesar mereka yang bernama Jesse masih belum pulang sehingga Leslie menelponnya. Saat ini, Jesse sedang bersama temannya yang lebih tua yang bernama Kevin. Saat ini mereka sedang menonton video softcore selayaknya anak baru gede. Sebenarnya Daniel tidak suka Jesse bermain bersama Kevin. Saat hari mulai gelap, Jesse akhirnya pulang tepat saat pesta barbeque dimulai. Semua orang berbicara dan pesta barbeque ini berjalan dengan lancar. Saat waktunya tidur, Leslie masih harus bekerja karena ia bekerja sebagai agen real estate. Sementara Daniel adalah seorang civil engineer, namun saat ini ia sedang menganggur. Artinya saat ini keluarga mereka sedang kesulitan secara finansial. Di tempat lain, walau kamar Jesse dan Sam berbeda, namun Jesse sering membacakan buku untuk Sam dengan walkie-talkie. Saat ini mereka sedang membicarakan cerita seram tentang Sandman. Waktu berlalu, di tengah malam Leslie terbangun. Ia memeriksa kamar Sam dan ia sedang tidur, begitupun dengan Jesse. Namun saat turun, Leslie melihat kulkasnya terbuka dengan banyak makanan yang hancur. Makanan ini mengarah keluar seolah ada yang baru membobolnya. Dengan cepat, Leslie menutup pintu, namun di luar ia tidak melihat siapapun. Keesokan harinya, Leslie memeriksa kulkas dan yang hilang atau hancur hanya sayuran sementara daging bahkan tidak disentuh. What kind of animal eats all the lettuce but leaves the bacon? Bahkan selain makanan di kulkas, tidak ada barang apapun yang hilang. Daniel tidak bisa memeriksanya karena hari ini ia ada interview kerja dan harus segera pergi. Waktu berlalu, Daniel melakukan interview namun tidak berjalan lancar. Terlihat kalau Daniel sangat kecewa namun tak ada yang bisa ia lakukan. Saat di rumah, Daniel menerima surat tunggakan cicilan rumah yang belum dibayar selama 3 bulan. Tak lama kemudian, Leslie pulang bertanya bagaimana hasil interviewnya. Daniel tidak ingin mengecewakan Leslie sehingga ia berbohong dengan berkata interviewnya berjalan lancar. Di malam hari saat bersiap tidur, Leslie mendengar Sam dan Jesse yang masih bercerita-cerita seram. Enough scary stories, Sammy. Say goodnight to your brother. Leslie harus memberitahu mereka agar berhenti dan hal ini menunjukkan kedekatan Sam dan Jesse. Di tengah malam, 2 kali berturut-turut Leslie terbangun. Ia ke bawah dan kaget karena melihat banyak benda yang tersusun tinggi dengan seimbang. Saat lampu dinyalakan, di atas terlihat ada lingkaran aneh yang seperti crop circle. Leslie memeriksa pintu, namun kali ini pintunya terkunci, namun di luar ia masih tidak bisa menemukan siapapun. Tentu ia sangat bingung karena ia tidak mendengar siapapun saat membuat ini. Sammy. Tak lama kemudian, Sam muncul mengagetkan Leslie. Sam memberitahu kalau ia bermimpi buruk. Sam melihat tumpukan benda ini namun ia tidak terkejut. Leslie bertanya apa Sam tahu siapa yang melakukannya dan Sam menjawab pelakunya adalah Sandman. Sam melihat Sandman di mimpinya. Leslie bertanya apa Sandman menyuruhnya melakukan ini namun Sam membantahnya karena Sandman sendiri yang melakukannya. Keesokan harinya karena sudah terjadi 2 kali berturut-turut akhirnya mereka memanggil polisi. Polisi memeriksa seluruh akses masuk namun tidak ada tanda-tanda pembobolan. Tidak ada benda berharga yang menghilang sehingga polisi pikir kalau pelakunya adalah penghuni rumah. Tentu Daniel membantahnya karena ia pikir tidak ada di rumahnya yang bisa melakukan hal aneh ini. Namun polisi menjawab kalau ada kalanya orang tiba-tiba menjadi sleepwalker dan tidak menyadarinya. Karena tidak ada benda berharga yang hilang artinya ini bukan perampokan dan polisi tidak bisa melakukan apapun. Sebenarnya rumah ini memiliki sistem alarm namun Daniel mematikannya untuk menghemat. Well, I'd suggest turning it back on. It's money well spent.
Polisi menyarankannya untuk menyalakan lagi sistem ini untuk membuktikan tidak ada yang masuk. Kemudian, Lacey yang seorang real estate agent mengajak potensial buyer untuk melihat-lihat rumah yang ia jual. Sebuah keluarga muda dengan satu anak terlihat ragu. Si anak memiliki asma, namun ibunya sudah terbiasa dan bisa menanganinya. It gets easier. Lacey memberitahu kalau semuanya akan membaik. Saat masih kecil, Jessie sangat sering sakit seolah ia alergi dengan segala hal. Namun semakin besar, semakin jarang sakit dan sekarang sehat. Kemudian si ibu bertanya pada Lacey apa rumah ini layak dibeli. Lacey yang merasa kasihan pada keluarga ini menyarankan untuk mencari rumah lain padahal ia seharusnya menjual rumah ini. Di malam hari, mengikuti saran polisi, Daniel kembali mengaktifkan sistem alarm. Saat di kamar, Daniel berkata sebaiknya mereka berhenti berlangganan TV kabel untuk menghemat. Lacey bingung karena dengan Daniel yang akan segera bekerja, seharusnya mereka tidak perlu berhemat lagi. Namun Daniel berkata kalau ia hanya bilang kalau interviewnya berjalan lancar dan bukan diterima bekerja. You lied? Come on, Liz. Lacey kecewa karena Daniel berbohong padanya. Daniel menjawab ia tidak tega memberinya berita buruk. Di tempat lain, Sam dan Jessie belum tidur dan bisa mendengar orang tua mereka berdebat. Do you think Dad's gonna leave? Sam bertanya apa ayahnya akan pergi. Karena orang tua temannya bercerai dan kini ia hanya bertemu ayahnya di akhir pekan. Namun Jessie menenangkan kalau hal itu tidak akan terjadi pada mereka. Di tengah malam, alarm berbunyi dan tentunya kali ini semua orang terbangun. Daniel memeriksa ke bawah namun ia tidak bisa menemukan siapapun. Dari perusahaan keamanan menelpon bertanya apa ada yang masuk ke rumah namun Daniel tidak melihat siapapun. Daniel mematikan alarm dan bertanya sensor mana yang tertrigger. Perusahaan pikir ada kesalahan dengan sistem karena semua titik masuk dimasuki di saat yang sama. Daniel pikir ini mustahil dan itulah kenapa perusahaan pikir kalau ini adalah malfungsi sistem. Namun yang aneh adalah dari sekian banyak figura yang dipajang tidak ada satupun foto yang tersisa. Entah siapa yang mencurinya namun semua fotonya menghilang. Daniel kembali menghubungi polisi, namun polisi masih yakin kalau pelakunya adalah orang rumah dan ini adalah prank. Mungkin pelakunya adalah Sam atau Jessie yang memasuki masa rebel. Ditambah orang dari perusahaan keamanan juga tidak menemukan malfungsi dari sistem alarm. Tidak ada tanda-tanda pembobolan yang artinya pelakunya mungkin memang orang rumah. Daniel dan Lacey menanyai Sam dan Jessie, namun mereka sama membantah telah melakukan hal aneh belakangan ini. Did you have that dream again? About the Sandman? Lacey bertanya apa Sam bermimpi lagi tentang Sandman. Lacey yakin kalau Sam tahu sesuatu. Namun ia berkata kalau Sandman menyuruhnya untuk tidak berkata apa-apa. Daniel baru mendengar tentang Sandman ini. Ia mengacak-acak kamar Sam untuk mencari bukti kalau Sam adalah yang mencabut semua foto. Tentu hal ini memperburuk kondisi mereka apalagi Daniel masih stres karena menganggur. Daniel tidak menemukan apapun namun ia terus menggaruk belakang telinganya karena sangat gatal. Lacey bertanya telinganya kenapa dan Daniel menjawab mungkin digigit serangga. Sementara di ruangan lain, Sam memberitahu Jessie kalau yang membawa foto itu adalah Sandman dan ia tidak tahu di mana. Keesokan harinya, Daniel membawa Sam ke taman bermain. Namun saat di sana, Sam mengompol di celana, namun yang aneh ia hanya diam padahal anak lain menertawakannya. Daniel memeriksa Sam, namun Sam tak bergerak lalu tiba-tiba berteriak keras. Sementara itu, Lacey sedang membersihkan kamar Sam. Di sana, ia menemukan gambar Sam dengan sosok tinggi menakutkan seperti Sandman. Lacey mendengar suara dari luar sehingga memeriksanya. Tiba-tiba, ribuan burung menabrak setiap penjuru rumah hingga mati. Tentu kejadian ini menjadi perhatian tetangga bahkan pemerintah. Tidak ada penjelasan ilmiah tentang kejadian ini sehingga pemerintah akan memeriksanya lebih dulu. Setelah situasi tenang, Lacey dan Daniel bertanya pada Sam kenapa saat di taman ia ngompol kemudian berteriak. Namun Sam tidak mengingat pernah melakukan itu seolah ada yang mengambil alih tubuhnya. Mereka pikir ada yang salah dengan Sam dan berencana membawanya menemui terapis besok. Di tengah malam, lagi-lagi Lacey terbangun seperti beberapa malam sebelumnya. Ia memeriksa lantai bawah namun kali ini tidak ada yang aneh. Saat akan kembali, Lacey mendengar suara Sam dari kamarnya.
Saat Leslie memeriksanya, ia melihat sosok menakutkan namun saat lampu menyala baik makhluk itu atau Sam menghilang. Leslie berteriak membangunkan Daniel dan mereka panik karena tidak bisa menemukan Sam. Daniel melihat Sam keluar tanpa men-trigger alarm. Ia berjalan menjauh dan Daniel menghentikannya. Sam lama merespon namun saat sadar ia bertanya kenapa mereka di luar. Why are we outside? Mereka bingung namun yakin ada sesuatu yang terjadi pada Sam sehingga malam ini ia akan tidur di kamar Leslie. Leslie memberitahu ia melihat seseorang atau sesuatu di kamar Sam. Daniel pikir Leslie salah lihat karena tidak ada siapapun di sana sementara Sam sudah di luar rumah. Leslie pikir sesuatu yang aneh sedang terjadi pada mereka namun ia tidak bisa menjelaskannya. Sebelum kembali tidur, Daniel mencuci muka. Di belakang telinganya semakin gatal sehingga ia memeriksanya dan ia melihat beberapa luka di sana. Keesokan harinya, Jesse memasuki rumah kosong yang dijual ibunya untuk dijadikan base camp. Kevin datang dengan 2 perempuan dan salah satunya adalah anak teman Leslie. Perempuan ini bernama Shelley dan merupakan anak dari keluarga yang datang di pesta barbecue di awal film. Hal ini membuat mereka saling kenal cukup lama. Namun Jesse adalah anak yang cupu sehingga walau mereka flirting, Jesse tidak tahu harus berbuat apa. Ia mengingat film softcore yang ia lihat sebelumnya sehingga langsung menyentuh dada Shelley yang tentu membuatnya marah. Namun Shelley sadar kalau Jesse tidak bermaksud buruk tetapi karena ia orangnya canggung. Namun Shelley baik dan memberi Jesse ciuman pertamanya. Ini adalah hari terbaik Jesse dan ia bersepeda pulang sambil bernyanyi karena senang. Namun saat di perjalanan, ia menyadari kalau semua lampu jalan yang ia lewati tiba-tiba mati. Sementara di rumah, merasa tidak aman di rumah sendiri, kini Daniel memasang kamera CCTV di rumah. Untuk beberapa malam ke depan, Daniel akan mengawasi kamera. Waktu berlalu, pagi pun tiba. Untuk pertama kalinya, malam ini tidak terjadi apa-apa. Namun Daniel memeriksa rekaman CCTV semalam. Di sekitar jam 2:30 pagi terjadi keanehan pada kamera CCTV secara berurutan dari luar hingga ke kamar Sam kemudian kembali keluar. Di tempat lain, Leslie mengantar potensial buyer untuk melihat-lihat rumah yang ia jual. Di tengah penjelasan rumah, tiba-tiba Leslie sulit bicara. Ia berjalan sendiri kemudian mulai membenturkan kepalanya ke jendela. Leslie terbangun dan berpikir kalau tidak ada yang terjadi. Namun saat melihat cermin, ia melihat noda darah di kepalanya. Bosnya menelepon karena ada klien yang melapor kalau Leslie mengalami breakdown di tengah pekerjaan. Artinya Leslie yang membenturkan kepalanya memang terjadi namun ia sama sekali tidak mengingatnya. Saat melihat jam, sekarang jam 3 siang sementara Leslie pikir ia baru saja bangun pagi. Tak lama kemudian ilmuwan yang meneliti burung yang menabrak rumah Leslie juga menelepon. Ia memberitahu tidak ada yang aneh dengan fisik burung itu. Namun yang aneh adalah burung itu berasal dari 3 kelompok migrasi dari arah yang berbeda. Seolah ada yang menarik mereka ke rumah Leslie. Leslie mencari informasi di internet tentang perilaku aneh burung dan hewan secara umum. Ada sebuah konspirasi teori tentang kemungkinan apa yang dialami Leslie adalah ia sedang didatangi alien. Ada simbol aneh di atap rumah seperti yang pernah Leslie lihat sebelumnya. Ada juga gambar Sandman yang ternyata adalah alien seperti yang dimaksud Sam. Di tempat lain, Daniel kembali melakukan interview pekerjaan namun kali ini ia diterima pekerjaan. Ia pulang membawa bunga dan juga sebotol wine untuk merayakannya. Leslie sangat senang dan mereka merayakannya. Sebelumnya, Leslie ingin memberitahu tentang semuanya di internet namun ia pikir ia bisa memberitahu Daniel nanti. Di tengah malam, Leslie terbangun namun Daniel tidak ada di kasur. Ia memeriksa ke bawah dan melihat Daniel di luar hanya berdiri. Why aren't you answering me? Leslie mendekatinya dan Daniel hanya berdiri sambil membuka mulut. Tiba-tiba darah mengalir dari hidungnya kemudian Daniel kembali ke dalam rumah. What am I doing in the kitchen? Saat Leslie mengejarnya ke dalam, Daniel mendapatkan kembali kesadarannya dan bingung kenapa ia ada di dapur. Mereka memeriksa kamera CCTV dan terlihat kalau di jam 2 pagi Daniel berjalan sendiri keluar. Daniel tidak mengingat apapun, kemudian Leslie memberitahu kalau ia juga tidak sadar selama 6 jam. Bosnya berkata ia membenturkan kepalanya ke jendela namun ia tidak mengingatnya. Kemudian Leslie menunjukkan hasil risetnya di internet. Ada orang yang mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami dan berpikir kalau mereka didatangi alien. Namun Daniel tidak percaya hantu apalagi alien. Namun Leslie tidak ingin mengambil resiko.
karena orang yang didatangi alien kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Leslie pikir yang diincar adalah Sam, namun Daniel pikir kalau itu berlebihan. Leslie ingin bertemu dengan ahli yang ditemukan di internet, namun Daniel menolaknya. Keesokan harinya, Sam pergi ke kolam renang bersama keluarga Shelley. Namun saat Shelley membuka baju Sam, terlihat di perutnya dipenuhi luka. Saat ibu Shelley memeriksanya, orang lain juga melihat perutnya yang dipenuhi luka. Kini, orang-orang pikir kalau Daniel atau Leslie menyiksa Sam, apalagi Sam hanya diam. Di tempat lain, Jesse dan Kevin pergi jalan-jalan ke hutan. Kevin membawa airsoft gun dan Kevin bermain seolah memburu Jesse. Namun saat berlari, tiba-tiba Jesse berhenti. Ia mendengar dengungan keras di kepalanya seolah hanya ia yang bisa mendengarnya. Kemudian ia membuka mulut dan matanya menjadi aneh seolah ia sedang kesurupan. Tentu, Daniel dan Leslie diberitahu membuat Jesse diperiksa di rumah sakit. Secara fisik, tidak ada yang salah dengan Jesse. Mungkin kejang-kejang ini diakibatkan oleh trauma emosional. Namun dari tubuh Jesse ditemukan gambar yang dibuat dengan dicap besi panas. Dokter pikir kalau Jesse tidak mungkin melakukannya pada dirinya sendiri dan Jesse juga tidak mengetahuinya. Daniel yang dipenuhi amarah berpikir kalau ini adalah ulah Kevin sehingga menyerangnya. Namun ayah Kevin tak tinggal diam sehingga ia juga menyerang Daniel. Leslie marah pada Daniel. Daniel tidak mau mendengarkan perkataannya, menyerang anak di bawah umur, dan kini teman Leslie juga berpikir kalau mereka menyerang Sam. Hal ini membuat keluarga mereka dikucilkan. Leslie muak sesuatu mengincar keluarga mereka, namun Daniel tidak melakukan apapun. Di tengah malam, Daniel terbangun. Ia menyadari ada yang aneh di kamar Sam, kemudian pergi memeriksanya. Saat sampai, ia bisa tenang karena Sam ada di sana. Namun saat Daniel membangunkan Sam, ia kaget karena mata Sam bolong. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Karena penasaran, ia pergi ke ruang CCTV. Ia memeriksa rekaman beberapa hari yang lalu saat ada keanehan di kamar Sam. Setelah diperiksa, di salah satu frame terlihat satu bayangan hitam di kamar Jesse, Sam, dan kamar utama. Kemudian ia kembali ke kamar dan Leslie terbangun. Daniel bercerita tentang saat Jesse kecil yang sakit misterius. Daniel sangat ketakutan karena tidak tahu apa besok ia akan mencium anaknya atau menguburnya. Namun ia sadar seberapa menakutkannya itu, ia bisa melewatinya karena ada Leslie di sampingnya. Keesokan harinya, karena sudah percaya, Daniel dan Leslie menemui ahli di bidang alien. Seorang pria bernama Edmund merupakan orang yang menghabiskan hidupnya meneliti alien. Terlihat dari dinding rumahnya banyak berita tentang alien yang Edmund teliti. Edmund juga memelihara banyak kucing. Edmund memberitahu kalau kucing tidak peduli dengan alien. Sebelumnya, ia punya anjing dan anjing akan terus menggonggong setiap kali alien datang membuatnya tidak bisa tidur. I don't fight them anymore. Sekarang Edmund sudah menyerah dan tidak melawan lagi. Edmund menjelaskan ada 3 jenis alien secara umum. The Grey, Insectoid, dan Reptilian. 90% penampakan alien adalah The Greys. Edmund bahkan tidak yakin kalau Insectoid dan Reptilian ada. Yang pertama Edmund lakukan adalah memberi beberapa pertanyaan apakah mereka memang didatangi alien atau tidak. Pertanyaan pertama, apa kalian pernah melihat cahaya di langit? Dan jawabannya adalah tidak. Apa kalian pernah merasa tiba-tiba sakit kepala atau migrain? Dan Daniel menjawab tidak. Apa kalian pernah mendengar suara dengungan di telinga yang hanya bisa kau dengar? Kali ini jawabannya adalah iya. Pertanyaan selanjutnya, apa kalian pernah mengalami penyakit atau alergi aneh atau mimisan? Dan jawabannya adalah iya. Apa kalian pernah melihat kelakuan aneh hewan di sekitar rumah? Dan tentu jawabannya iya karena burung yang menyerbu rumah mereka. Pertanyaan selanjutnya adalah apa kalian pernah pingsan dan tidak mengingat apapun selama beberapa jam? Tentunya jawabannya lagi-lagi adalah iya. Dan pertanyaan terakhir adalah apa kalian pernah merasa sesuatu mengontrol tubuh kalian? Dan tentu juga diiyakan. Edmund bisa memastikan kalau keluarga Daniel sedang diincar alien. What makes us so special? Nothing. Leslie bertanya kenapa alien mengincar keluarganya. Edmund menjawab kalau keluarga Leslie tidak ada yang spesial. Alien memilih korbannya secara acak dan orang dengan berbagai latar belakang bisa menjadi target alien. Edmund pikir invasi alien tidak dilakukan terang-terangan namun sudah terjadi. Seperti alien sedang meneliti manusia untuk tujuan misterius mereka. Awalnya seperti prank, seperti barang hilang di dapur dan tanpa disadari mereka sudah masuk ke perangkap alien.
Edmund juga menjelaskan kalau alien memasang implan di belakang telinga. Selama ini Daniel merasa gatal di belakang telinganya. Saat Edmund melihatnya, ia mengkonfirmasi kalau ini adalah implan yang ditanam alien. Implan ini tidak bisa dicabut. Edmund pernah mencoba mencabutnya, namun yang ada implan ini malah semakin dalam. Mendengar ini, Lacey menjadi panik sehingga ia ke kamar mandi. Sementara Daniel pikir sebaiknya mereka pindah rumah, namun Edmund pikir itu sia-sia. Setelah alien menandai sebuah keluarga, mereka akan terus diawasi. Edmund menjelaskan alien mengawasi targetnya sangat lama. Saat alien menunjukkan diri, artinya mereka sudah siap untuk membawa seseorang. Edmund memberitahu biasanya alien akan membawa anggota keluarga yang pertama melakukan kontak dengan alien. Daniel memberitahu itu adalah Sam yang artinya Sam yang akan menjadi target alien. Sekarang Daniel tahu tujuan alien sehingga mereka harus bertahan sekuat tenaga. Cara kerja alien adalah membuat targetnya diisolasi dari lingkungan sekitar dan membuat mereka stres. Daniel harus bisa menyatukan keluarganya untuk melawan alien ini. Daniel mempersenjatai diri dengan membeli sebuah senapan, sementara Lacey membeli seekor anjing yang agresif. Ingat, Edmund bilang kalau anjing akan menggonggong saat alien itu datang. Saat pulang ke rumah, Jesse melihat Daniel dan Sam yang sedang menutup jendela dengan papan. Jesse pikir keluarganya gila sehingga ia pergi. Daniel ingin menjelaskannya, namun Jesse tidak ingin mendengarnya. Jesse pergi ke base camp dan Shelly ada di sana. Jesse memberitahu kalau ayahnya sudah gila. Shelly sudah mengenal Daniel sejak kecil dan ia pikir Daniel aneh namun tidak gila. Sementara di rumah, Lacey meminta Sam jika Sandman datang malam ini, ia tidak akan menuruti perkataan Sandman. Maybe if I just gave him my eyes, he would leave us alone. Sam berkata jika ia memberi Sandman matanya, mungkin mereka akan meninggalkan keluarganya, namun Lacey melarangnya. Sementara itu, setelah berbicara dengan Shelly, akhirnya Jesse kembali. Kini, setelah sekian lama, mereka makan malam bersama dan berbicara. Lacey menangis karena tentunya ia sangat takut. Untuk menghibur mereka, Daniel membicarakan hal lucu yang pernah mereka lakukan sebagai keluarga. Saat mereka berbicara, layar di TV menjadi aneh dan anjing mereka juga menggonggong. Daniel meminta Jesse melindungi Sam. Tiba-tiba lampu listrik mati dan rumah menjadi gelap. Dari luar terlihat cahaya yang sangat terang. Namun anehnya, TV di kamar utama juga menyala. Lacey menyadarinya dan memeriksanya, namun ia tidak menyadari kalau ada alien di belakangnya. Alien ini ingin menyentuh Lacey, namun entah kenapa membatalkannya. Lacey memasuki kamar utama dan melihat TV yang menunjukkan gambar yang aneh. Tiba-tiba pintu menutup sendiri dan mengurung Lacey di kamar utama. Sementara di bawah, baut yang mengunci papan ke jendela terlepas dengan sendirinya. Papannya terbuka menunjukkan cahaya terang. Daniel menembak cahaya itu namun tidak tahu mengenai aliennya atau tidak. Sementara di dalam kamar, Sam dan Jesse melihat cahaya terang di luar kamar mereka. Pintunya digedor-gedor dan akhirnya terbuka, namun yang muncul adalah Daniel. Kemudian Daniel juga membobol kamar utama dan kini mereka berlindung di ruangan yang sama. Cahaya di sana berkedap-kedip hingga akhirnya mereka dikepung alien dan Daniel menembak. Tiba-tiba Jesse tinggal sendirian. Ia melihat Sam berlari sehingga mengejarnya. Saat ke lantai bawah, rumahnya berubah menjadi base camp yang sering ia dan Kevin datangi. Di salah satu ruangan, ia melihat Daniel yang baru membunuh Lacey dengan tanpa sengaja menembaknya. Kemudian Daniel juga bundir di depan Jesse membuatnya terkejut. Di ruangan lain, Jesse melihat Sam yang berlari kemudian mengejarnya lagi. Jesse melihat Sam yang sedang duduk kemudian mendekatinya. Namun tentunya semua ini hanya ilusi. Jesse melihat Sam dan orang tuanya. Namun Jesse dikepung oleh alien kemudian ia diculik. 3 bulan kemudian berita menghilangnya Jesse sudah diberitakan koran dan Edmund melihatnya. Ia memotong foto Jesse dan di dinding ia memajang korban penculikan alien. Sementara Daniel tentu tidak ingin menyerah dan akan terus mencari Jesse. Sementara Lacey memilih barang-barang Jesse dan ia menemukan banyak foto Jesse saat kecil. Ia juga menemukan gambar yang dibuat Jesse saat kecil. Lacey menemukan kalau ternyata saat kecil Jesse pernah berkomunikasi dengan alien. Ingat, menurut Edmund, alien biasanya menculik orang pertama yang berkontak dengannya. Lacey dan Daniel pikir itu adalah Sam, namun ternyata itu adalah Jesse. Ingat, saat kecil Jesse sering sakit tanpa jelas yang merupakan salah satu ciri-ciri target alien.
Sementara dari tumpukan mainan Jesse, Sam mendengar suara statis dari walkie-talkie. Sam berbicara dan ia mendengar suara Jesse dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah invasi alien namun tidak terang-terangan seperti film alien lain. Artinya temanya sci-fi horror dan Mimin suka banget invasi alien yang gak lebay kayak gini. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Seperti biasa, walau sudah banyak kejadian aneh, tapi Daniel sebagai suami gak guna suka gak percaya sama perkataan istri sendiri. Saat udah hampir terlambat, mulai percaya walau pada akhirnya Jesse juga diculik. Mungkin banyak yang gak puas karena penasaran untuk apa alien menculik manusia. Tapi Mimin malah suka karena misteri yang baik adalah yang tidak terpecahkan. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya adalah ternyata target utama alien bukan Sam melainkan Jesse. Daniel dan Lacey pikir Sam adalah orang pertama yang melakukan kontak dengan alien namun ternyata itu adalah Jesse. Hal ini membuat mereka melindungi orang yang salah dan Jesse akhirnya diculik. Mimin suka twistnya jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Bisa dibilang endingnya ini sad ending tapi bukan bad ending. Mimin suka unsur misterius di film ini yang tetap dipertahankan hingga akhir. Keluarga Daniel tidak spesial tapi hanya sial aja. Alien memilih mereka secara acak seperti ilmuwan memilih tikus percobaan. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Ini adalah tipikal sci-fi horror yang Mimin suka. Pace-nya cepet karena tiap malam selalu ada kejadian aneh. Twistnya mantap, endingnya solid, misterinya juga dapet. Mimin enjoy banget nontonnya, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi, overall rating Dark Skies tahun 2013 adalah 9. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.